sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat. Oke. Amin ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengalamanku, yaitu pengalaman bersama teman. Pembelajaran 2 subtema 5 ya. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 yaitu pengalaman bersama teman. Siap kalian? Siap ya? Oke, sekarang kita mulai ke tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sudah siap semuanya? Siap ya? Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru bagi Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Yuk kita simak. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan terkena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Perhatikan gambar di sampingnya ya. Itu adalah gambar apa? Gambar bunga yang dihinggapi kumbang. Bunga yang dihinggapi kumbang nanti bunganya akan bergerak-gerak. Selanjutnya perhatikan gambar di sampingnya. Gambar apa itu? Itu adalah gambar pohon kelapa. Gambar pohon kelapa. Pohon kelapa kalau terkena angin atau ditiup angin, daunnya akan melambai-lambai. Atau tangkainya akan berayun-ayun. Kita baca lagi ya. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Kalau kamu tahu, sebutkan ya dan tulis di buku tulis. Penny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Perhatikan gambarnya ya. Yang pertama itu ada gambar tumbuhan rendah. Yang kedua, ada gambar tumbuhan tinggi, tangannya ke atas dua-duanya. Yang ketiga, ada gambar bertangkai lebar, tangannya diangkat ke pinggir kanan dan kiri dan dibuka lebar ya. Gambar yang keempat, ada gambar tumbuhan dengan tangkai berayun-ayun. Gambar yang kelima, ada gambar tumbuhan gerakan menirukan tumbuhan menjulang ditiup angin, tangannya ke atas dua-duanya dan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir ada gambar tumbuhan menguncup, tangannya ke bawah dua-duanya dan disimpan di depan. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Ayo mengamati. Kita amati gambar di bawah ini ya. Gambar apa ini? Siapa ini? Dan sedang apa mereka? Kita baca teksnya bareng-bareng ya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin.
Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, dari gambar tadi berarti sudah tahu ya siapa mereka? Mereka adalah Edo dan Udin. Sedang apa mereka? Mereka sedang memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Kenapa mereka? Ternyata pada saat mereka memperagakan gerakan pohon kelapa, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Tapi Udin cepat-cepat meminta maaf kepada Edo. Begitu ceritanya. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Perhatikan gambarnya ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar Siti dan Lani. Kaki Siti keinjak sama Lani. Nah, jika kamu mengalami hal seperti itu, apa yang akan kamu katakan? Kalau sudah tahu jawabannya, isi dan tulis dan isi di buku tulis ya. Gambar yang kedua itu adalah gambar Siti sama Udin. Siti sedang membawa buku-buku. Tiba-tiba Udin lewat dan Siti kesenggol sama Udin. Lalu buku-bukunya berantakan. Nah, jika kamu mengalami hal seperti tadi, apa yang akan kamu katakan? Dan gambar yang ketiga adalah gambar Edo dan Udin. Udin sedang memegang gelas minuman. Tiba-tiba Edo lewat lalu menyenggol tangannya Udin. Nah, ketika kamu mengalami hal yang seperti tadi, apa yang akan kamu katakan? Kalau kamu sudah paham dan sudah tahu jawabannya, silahkan jawab dan isi di buku tulis. Ayo menulis. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Peristiwa apakah itu? 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang akan kamu katakan? 2. Kamu tidak sengaja menyenggol temanmu. Apa yang akan kamu katakan? Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Apa yang akan kamu katakan? Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Apa yang akan kamu katakan? Yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, jika kamu mengalami hal-hal peristiwa yang seperti tadi, apa yang akan kamu katakan? Kalau kamu sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di buku tulis. Ayo berdiskusi. Kita berdiskusi ya. Kita baca dulu teksnya bareng-bareng. Oke, siap? Siap ya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama.
Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, itu adalah ceritanya ya. Cerita Udin, Edo, Siti, dan Dayu. Ini adalah gambar dari cerita tadi. Tuh, lihat gambarnya. Di situ ada Siti, dan Dayu. Siti yang bonekanya ketumpahan air es sirup. Ya, lalu Dayunya pergi. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini ada pertanyaannya. Ibu bacakan ya pertanyaannya. Nomor 1. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nomor 2. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nomor 3. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu adalah pertanyaannya dari cerita Siti, Dayu, Udin, dan Edo dari cerita yang tadi, yang sebelumnya ya. Kalau kalian sudah paham atau kalau kamu sudah paham, kalau sudah jelas, silahkan dijawab dan diisi dan tulis di buku tulis ya. Ayo mengamati. Kita baca bareng-bareng ya teksnya. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi kamu perlu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah tentang aturan ya. Jadi aturan itu adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Gitu. Nah, aturan bermain itu harus ditaati. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Betul? Betul ya. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Beri tanda centang atau tanda checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Perhatikan gambarnya ya. Bu bacakan nih, gambar yang pertama adalah mengerjakan PR sendirian. Nah, itu kegiatannya di mana? Apakah di rumah atau apakah di luar rumah? Tapi harus yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kalau misalkan yang berkaitan dengan yang tadi, kamu centang. Kalau bukan, kamu cakra saja ya. Gambar yang kedua, bertamu ke rumah teman. Gambar yang ketiga, meminjamkan buku teman. Gambar yang keempat, bermain bersama di rumah teman. Gambar yang kelima, membuatkan ayah minum. Nah, kalau sudah paham, kalau sudah tahu jawabannya, langsung dijawab ya. Sekarang, untuk di rumah, diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Oke? Oke, pada hari ini tadi kita sudah belajar mengenai pengalamanku, yaitu pengalaman bersama teman. Selain itu ada tentang tumbuhan atau menirukan gerak tumbuhan. Ingat, tumbuhan itu ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang rendah, dan ada yang pendek. Oke. Selain itu, kita tadi sudah belajar mengenai tentang ungkapan
maaf ya. Jadi kalau kalian sudah berbuat salah, wajib meminta maaf, dan yang diberi maaf harus memaafkan. Selanjutnya kalian mengerjakan soalnya ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada soalnya di situ, kalian kerjakan di rumah. Siap? Bagus, siap ya. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi saja ya. Besok kita ketemu lagi. Oke? Siap? Oke.